Ala kuli hal ini mobilnya Ustaz Erik Yusuf macet di Nagrek, jadi harus kita jemput ini, bagi-bagi tugas ya yang ada di pondok yang mengondisikan acara. Alhamdulillah Ustaz Erik sudah bersama kita nih di Limbangan. Kita ketemu tadi ngerental, jadi hotel disiapkan Pil, kita langsung bawa ke hotel. Menginjak acara yang pertama, marilah kita sama-sama membuka tablik akbar Nusafair dengan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Calon penghuni surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah. Tentu yang saya hormati para masyaikh di sini, para habib, para ajengan, ustadz semuanya, asatizah ya. Ini terutama Al-Mukarram, pimpinan pesantren, Ustadz Maksum Abdurrahman ya, yang tadi beliau sudah membuka. Kemudian tentu ya Al-Mukarram Al-Habib kita, Habib Reza Syihab ya. Ini saya baru kaget ini. Wah, ternyata beliau dari Mukimin di Ciamis. Wah, jadi alhamdulillah semakin lengkap. Ciamis, ada ajengan, ada syekhnya, ada habibnya juga ada, semua ada insya Allah di sini ya. Alhamdulillah. Kemudian ada pimpinan Nusa Charity. Nah, ini pimpinan Nusa Charity ini Ustadz Ismail Falahi ya. Tadi saya seru sekali datang, kemudian disiapkan tadi motor dengan biker subuhan. Kita lagi di jalan tadi ke sini dengan bermotor-motor ya. Alhamdulillah. Kemudian juga para tokoh masyarakat di sini, kepala desa tadi alhamdulillah Pak sudah membuka, menyampaikan betapa bangganya Bapak dengan desa Kujang ya. Saya juga sebetulnya ayawarki Pak, saya teh di Ciamis teh, keluarga Guru Bada, Kampung Kurban. Bisa bahasa Sunda ya saya ya. Disangkanya saya teh orang Jakarta, padahal mah saya teh orang Sunda. Ayah Ciamis, keluarga Gumira Kartaatmaja, keluarga Gurbada dulu salah satu polisi ya di sini, pimpinan. Nah, tapi jarang ke Ciamis. Nah, karenanya mulai sekarang insya Allah ya Habib ya, nanti kita kita seringkali kita kunjungi insya Allah. Pak Haji Abai, Pak Haji, alhamdulillah ini berkah Pak Haji, Allahu Akbar ya. Dari tadi saya diceritakan di sini teh ini ya tanah kosong kuburan ya di sini, tapi diubah jadi alhamdulillah pondok yang insya Allah alumnusnya juga tadi sudah berada di berbagai kota, berbagai daerah di Indonesia. Baik, alhamdulillah. Nah, tadi ini sudah siap, semua suaranya sudah siap, tadi sholawatan sudah ya. Saya ingin sedikit saja kita sharing di sini. Tadi disebutkan bahwa ini dalam rangka 4 tahun Nusa Charity. Betapa Nusa Charity 4 tahun saja saya lihat tadi program-programnya sudah dahsyat sekali. Program-program menebar manfaat. Program-program yang sudah bukan hanya di Ciamis saja, tadi kalau kepala desa bilang di Ciamis mereka siap siaga, tapi mereka juga sudah tadi ke Palu, ke Semeru ya, di Jogja dan lain-lain.
Jadi 4 tahun memberikan manfaat yang sangat besar. Apalagi tadi saya juga mendengar bahwa Pondok Pesantren Nurul Salam ini 34 tahun ya Pak, ini berkhidmat untuk masyarakat. Ya, jadi bukan hanya warga Ciamis saja, tetapi tentu ini khidmat untuk bangsa, untuk negeri. Ya, karenanya kalau kita lihat, saya tadi langsung tergambar. Konsepnya adalah kalau kita lihat inna fi yadi syuban, ya, amrila ummah. Jadi di tangan para pemuda inilah sebetulnya masa depan sebuah bangsa. Jadi kalau kita lihat tadi Nusa Charity, para alumnus pondok pesantren ini kemudian bersama-sama menyatukan energinya, menyatukan kabisanya, menyatukan visi misinya, jadilah dia manfaat yang besar. Wa aqdamiha hayati, dan di derap langkahnya itu kehidupan negara atau bangsa ini. Nah, saya melihat begini. Kalau di dalam surah Al-Balad misalnya, wa ma adraka mal aqabah. Tahukah kalian jalan yang mendaki lagi sukar? Nah, di sini kalau kita lihat, setiap orang pasti mempunyai aqabah, setiap kelompok mempunyai aqabah, bahkan sebuah bangsa mempunyai satu kondisi aqabah. Mendaki lagi sukar. Coba bayangkan ketika orang berjalan mendaki saja sudah pasti lelah, apalagi Allah tegaskan mendaki lagi sukar. Kondisi mendaki lagi sukar, kita bisa lihat betapa kondisi kita sekarang. Salah satunya kondisi di mana negeri ini selain seluruh dunia mendapatkan ujian dari Allah, kita diberikan pandemi, ya. Salah satunya saya sering bicara begini sama kawan-kawan. Manusia itu boleh jadi mungkin terlalu sombong, ya, karena dengan teknologinya, dengan semua jaringan kekuatan yang sampai Allah tegur dengan memberi satu virus saja yang sangat lemah, yang kalau sama sabun aja sebetulnya mati itu virus. Ya, COVID-19 itu kalau dicuci pakai sabun saja mati, sebetulnya lemah sekali. Tapi ketika dia masuk ke dalam tubuh menjadi sangat berbahaya. Satu teguran, ya, satu teguran yang ternyata kalau antum membaca dari beberapa informasi, ternyata kalau ketika kemarin masa pandemi, apa yang paling banyak ya dicari orang di Google, dicari orang di internet, apa yang paling banyak? Ternyata ada satu kata, apa itu? Doa. Jadi seakan-akan seluruh dunia ini, mau yang beriman, mau yang tidak, ya, mau yang taat, mau yang tidak, mau yang yakin atau yang tidak, semuanya dihadapkan kepada satu hal. Apa itu? La haula wala quwata illa billah. Bahwa mereka ini tidak berdaya dengan satu virus saja yang lemahnya kalau kita lihat oleh sabun saja mati. Nah, karenanya teguran itu ujian yang kita masuk dalam aqabah. Kita masuk sekarang ke dalam kesulitan ekonomi. Ada perang Rusia Ukraina yang membuat harga melonjak, ya. Sebetulnya harga pangannya yang melonjak, tapi BBM sebetulnya turun. Tapi kita semua akhirnya menghadapi situasi global dunia yang semua harga-harga naik. Jadi kita menghadapi juga krisis. Nah, ini satu kondisi kesulitan. Apalagi ada satu hal, nah ini buat anak-anak semuanya, ya, buat adik-adik kita semua. Kalau di dalam ayatnya tadi, wa ma tarkamal aqabah faqr raqabah. Apa itu? Membebaskan budak dari perbudakan. Nah, ini saya harus agak ini ya, agak sedikit kasih tekanan begini. Saya ngebalik dulu sini, izin. Senang nonton film nggak? Senang nonton film nggak? Betul, film bioskop. Adik-adik senang nonton film nggak? Coba pengen tahu. Tahu nggak film saya, film bioskop waktu dulu
Apa? Saya pernah bikin film, jadi eksekutif produser. Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ada yang bisa jawab, kasih hadiah nih, beneran. Nggak ada ternyata. Pernah nonton film Haya nggak? Wah, yang benar. Tahu gitu film Haya? Tahu siapa eksekutif produsernya? Ternyata memang jadi eksekutif produser mah nggak pakai jadi. Itu alhamdulillah saya dan kawan-kawan yang membuat film itu. Film Haya, nanti sebentar lagi ada film Kun Anta ya, yang di MNC dulu itu sempat apa namanya viral atau misalnya share-nya tinggi. Nanti insya Allah kita akan angkat di layar lebar juga. Nah begini, saya ini diamanahi menjadi wakil ketua Lembaga Seni Budaya dan Peradaban Islam di Majelis Ulama Indonesia Pusat. Ya, salah satu program kita adalah bagaimana kita menuntun anak-anak muda khususnya, remaja-remaja khususnya dalam berkesenian, melihat seni budaya. Jangan ulah sedikit-sedikit seni haram gitu tuh. Jangan sedikit-sedikit nu iya tiba-tiba waduh, seni itu akhirnya dijauhi. Ya, karena apa? Karena banyak yang mengharamkan seni. Padahal kalau kita lihat betapa dakwah di Indonesia berkembang salah satunya dengan apa? Dengan seni budaya. Nah, tetapi kita harus hati-hati, harus kita lihat seni yang seperti apa yang kemudian harus kita jaga, yang harus kita tuntun, begitu. Nah, pada saat ini yang sangat digemari oleh masyarakat itu adalah film layar lebar atau film bioskop. Kalau kita lihat, suka nonton film hantu nggak? Suka nonton film hantu? Ya nggak apa-apa, di sini mah ngomong biasa. Tidak naon dah mau langsung tiba-tiba dimarahin. Itu begini, kalau saya rada kurang setuju sama film hantu teh, kunaon? Karena menurut saya film hantu teh membuat orang yang tadinya juga berani masuk ke dalam bioskop, lihat film hantu, tiba-tiba keluar jadi takut sama hantu, sama juring. Padahal mah lihat pesantren, pondok pesantren Nurul Salam ini yang tadinya dianggap di dia teh juri kungkul ya. Bener nggak? Kuburan kan tadinya. Tapi diubah oleh para ulama, oleh para ajengan. Jadi apa? Jadi pesantren. Kalau di pesantren orang takut sama setan nggak? Setannya yang takut, gitu. Nah makanya harusnya kita bikin film itu bukan yang orang masuk ke dalam bioskop keluar jadi takut setan, tapi orang masuk ke dalam bioskop keluar setannya yang takut sama orang, kan gitu ya Pak ya? Harusnya seperti itu. Nah, film setan, jadi nggak bahas film setan. Film setan itu kalau kita lihat ada kemarin film yang penontonnya sampai 10 juta, Pak. Film apa itu? Setan film apa? Tuh, tinggali. Ya, ararapal dah. Jangan-jangan iya jurigna. Oh, bukan. Nah, ini mengkhawatirkan kunaon karena ini industri. Jadi kalau industri di mana yang laku, disitulah orang-orang akan berlomba-lomba membuat hal yang sama, ada karena laku. Jadi ketika film setan ini laku, akhirnya apa? Akhirnya banyak film-film setan lain yang muncul di layar bioskop. Kami tidak bisa kemudian bilang bahwa dilarang menonton film setan. Kabayang sok Habib Reza misalnya bilang jangan nonton film setan, anu nonton jadi 20 juta Bib. Kade ayeuna mah dilarang teh tambah pinuh ya. Jadi MUI juga wah kalau ngelarang malah jadi viral, malah yang nonton jadi 30 juta, bener nggak? Nah makanya
Kami mencari orang-orang pembuat film di seluruh Indonesia, seluruh Nusantara ini. Untuk apa? Untuk insya Allah, yuk orang dukung. Kita support, kita bantu. Mana idenya? Bagus idenya, mana? Kita ketemuin sama para agnia. Mana pemoda-pemoda, bikin film yang bagus. Supaya apa? Supaya kalau film dakwah laku, ya, itu yang lain juga akan bikin film dakwah. Seperti misalnya sahabat saya Kang Abik, tahu Kang Abik? Habibur Rahman El Sirazi, tahu? Bikin film apa? Ah, itu dia. Filmnya dulu waktu adik-adik mungkin juga belum terlalu besar ya. Filmnya ada ayat-ayat cinta, tahu? Tahu gini kan? Berarti iya, Mus. Film Ketika Cinta Bertasbih, tahu? Tuh. Nah, kita menginginkan banyak Kang Abik yang lain yang membuat film-film yang sama. Ayat-ayat cinta, Ketika Cinta Bertasbih dan lain-lain. Kenapa? Karena dengan film ini ya, para asatidz punten para kiai, sok ceramah, tausiah, tauji semuanya 2 jam. Batur teh ningali aya nu nundutan ya. Aya nu kucap kecap laleur. Ya, olohok si ganunya gitu tuh. Padahal maka mana mikir ge. Tapi kalau dengan film, hanya dengan sebentar saja film itu mau bisa drop langsung merasuk, langsung tiba-tiba yang sedih-sedih, yang baperan ya. Benar nggak? Ada yang tiba-tiba ya tadi film hantu jadi pada semuanya ngesot gitu tuh. Jangan-jangan ini pada ngesot ya. Aduh, tinggalin. Itu tren. Nah, dulu para wali dulu melihat gejala ini. Ketika melihat gejala bahwa wayang dulu itu menjadi hiburan yang paling utama yang disenangi oleh masyarakat, akhirnya apa? Para wali masuk dengan kreasi, dengan kreatif untuk mengisi itu dengan dakwah. Masuk dengan membuat lagu-lagu yang disenangi masyarakat. Seperti Tombo Ati, Lir Ilir, ya. Itu semua dibuat oleh para wali untuk apa? Untuk supaya pada saat itu masyarakat masuk dalam dakwah. Nah, itulah salah satunya bagaimana kami ini ingin mendorong antum semuanya, para remaja, anak-anak muda untuk berkreasi. Karena apa? Nih penting. Tadi disebutkan apa? Fakur raqobah. Apa itu artinya? Membebaskan budak dari perbudakan. Raqobah itu awalnya adalah sesuatu yang mengikat di leher kita. Jadi kalau kita diikat di tangan, itu kita masih bisa berontak bergerak. Tapi kalau sudah diikat di leher, dia tidak bisa berontak. Budak itu diikat di leher dan di tangannya dan di kakinya. Nah, perbudakan pada masa lalu, kalau kita lihat asbabun nuzulnya, perbudakan secara fisik. Kalau sekarang konteks perbudakan, ini yang paling berbahaya. Secara tidak sadar, di dalam pikiran kita, di dalam pikiran anak-anak kita, itu dimasukkan pikiran-pikiran yang sekarang berbahaya. Lewat mana? Lewat film-film. Lewat mana? Lewat sosmed, lewat informasi-informasi. Itulah yang saya sebut perbudakan masa sekarang adalah istilah barunya mind slavery atau perbudakan cara berpikir, mindset slavery. Kenapa cara berpikirnya mulai diarahkan begini? Dengan adanya sosmed, Twitter dan lain-lain, orang-orang dipaksa untuk merespon sesuatu tanpa tabayun, tanpa cek dulu benar atau tidak. Langsung dipaksa untuk merespon, langsung dipaksa untuk kemudian bereaksi terhadap sesuatu. Padahal kaidahnya tidak seperti itu. Kita semua sudah belajar bagaimana cara melihat hadis, mana yang sahih, mana yang hasan, ya kan, mana yang dhaif bahkan maudhu.
itu harus kemudian cek and recheck, tabayun dulu. Nah kalau sekarang nggak ada, oke, informasi telan, langsung respon. Informasi jadinya apa? Jadinya ribut di sosmed. Kemudian apa? Yang mengerikan adalah mulai dimasukkan di dalam film-film anak-anak muda. Apa itu? Pertama adalah LGBT. Coba lihat, hampir di seluruh film sekarang ada kampanye LGBT. Hati-hati, hati-hati, benar ya Mbak, serius. Tiba-tiba di film superhero teh aya laki-laki sama lelaki bertatapan mesra, atau aduh tinggali ya. So kan kita mah atuh naon atuh bahasa teh geuleuh gitu tah ya. Kalau bahasa ininya mah ijit gitu tah ya, perempuan sama perempuan gitu tah mulai bertatapan mesra, bener. Oke, itu di film-film yang kemudian kita lihat superhero. Suka nonton film superhero nggak? Suka nonton yang laki-laki yang Ikhwan? Ada dua mazhab kan? Dua mazhab superhero. Iya betul, dua mazhab. Pertama adalah Disney komik, yang kedua adalah Marvel, ya kan? Yang Disney naon wae, Superman tahu, Batman tahu, tah eta mazhab yang pertama, Wonder Woman dan lain-lain. Mazhab yang kedua Marvel naon wae. Tadi adik kita tuh pakai Thor bajunya ya. Ada naon deui, Hulk, Iron Man, apalagi? Tah, waduh harapal kieu. Coba sebutkan 10 sahabat Nabi. Ada bagian 10 superhero langsung ya. Nah, itu ketika ada dua mazhab di situ dan mereka mah yang penting kan laku. Sekarang yang laku teh Marvel, Pak. Iron Man ukara ditu tah. Yang Disney teh nggak laku. Tiba-tiba mereka 2 tahun yang lalu, ini 2 tahun yang lalu betul. Saya lihat mereka bikin cerita supaya laku dan viral di dunia. Apa ceritanya? Tahu Superman? Tahu Superman? Eta Superman ya, nggak diajarin adab, pakai baju geus teu bener ya. Bener nggak? Pakai baju teh dibalik gitu tah. Tah Superman ternyata 2 tahun yang lalu dibuat oleh mereka bahwa identitas Superman yang sebenarnya dibuka, cina. Itu rahasia. Tahu apa identitasnya? Ternyata Superman teh gay, homo. Nauzubillah min dzalik. Coba. Ini nih saya bukan sedang memprovokasi, tapi sedang memberikan informasi bahwa betapa bahayanya ketika tokoh idola seseorang dibuat misalnya LGBT dan lain-lain yang membuat orang-orang yang mengidolakan teh akhirnya kumaha? 2 pilihan. Akhirnya keluar dari idolanya atau memaklumi itu. Kalau sudah memaklumi, toleransi, tenggang rasa, akhirnya apa? Akhirnya ketika ada di sekitar kita penyakit masyarakat yang disebut LGBT, apa yang kita lakukan? Nah itu dia. Jadi semakin permisif, tenan Allah, tausolah. Itu yang jadi masalah. Padahal kita harus melihat ini permasalahan bagaimana kita ditanamkan cara berpikir seperti apa yang mereka inginkan. Nah ini berbahaya. Makanya kalau ingin negerinya itu negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, sebagaimana al-balad wa ma adraka mal aqabah faqur aqabah, bebaskan budak dari perbudakan, bebaskan cara berpikir kalian dengan pikiran-pikiran yang tadi. Jangan sampai hanya pakai permasalahan apa tadi, sumber yang datang dari mereka, tapi kita harus pegang. Kita boleh bergaul, boleh kemudian baca buku, nonton film, tapi jangan lepas dari syariat, jangan melepas akidah ini. Dan ini penting sekali, faqur raqabah. Kemudian yang kedua adalah au ita'amun fi yaumin zi masqabah. Nah itu yang tadi dilakukan sama teman-teman Nusa Charity dan antum semuanya tentu. Apa itu? Wah ini dahsyat. Kalau kita memberi makan, ketika kita punya,
ya itu aja sudah orang-orang tertentu ya. Tetapi permasalahannya kita punya ngasih, artinya cukup mudah lah. Antum punya 5 apel misalnya, kasih ke orang, mau dikasih berapa? 1 bisa kasih? 2, 3, 4, 5. Tingali sorolehah kieu 5, awas ya kalau punya apel. Nah, kalau seandainya ta'amun fi yaumin zi masqobah itu apa? Memberi makan di hari kelaparan. Kita sendiri lapar. Ketika kita lapar, kita ketemu makanan, kan kita butuh ya. Tapi ini kita berikan kepada orang lain. Itu dahsyat. Nah, makanya tadi konsep Nusa Charity saya lihat, wah dahsyatnya umat Islam, umat Muslim itu bisa begitu. Bukan konsep hanya ta'awun, tapi konsepnya takaful. Kalau ta'awun kan kita itu saling menolong, ya, dengan apa yang kita punya. Tapi kalau sudah takaful itu konsepnya saling memikul beban. Artinya memikul beban itu apa? Nolongin tapi bari kita juga susah. Nah, itu saling memikul beban. Dan itulah kalau seandainya kita mau jadi negeri yang tadi, yang berkah, kita harus bisa yang nomor 2. Yang nomor 1 adalah membebaskan tadi pikiran-pikiran kita dari pikiran-pikiran yang merusak, pikiran-pikiran yang mengganggu pikiran-pikiran kita semuanya. Dari tadi ada banyak sebetulnya ya. Coba nih saya sebutkan lagi. Ini buat akhwat ya supaya paham gini. Hati-hati antuna ini kalau sekarang sedang ada di dunia ini tren yang namanya child free. Apa itu child free tahu? Apa? Nah, betul itu. Ini ada ibu-ibunya, teteh-teteh semua ini mah ya. Tinggali nggak ada, nggak kelihatan. Ini mah teteh semua. 17 tahun ini mah. Nah, child free teh Bu ya, teh. Itu adalah satu tren yang sedang berkembang, yang perempuan-perempuan ketika menikah dia tidak mau punya anak. Dia menikah tapi nggak mau punya. Jadi kalau sudah melihat yang namanya tayangan film atau komik atau apapun yang suami istri tetapi anaknya teh kucing, sering lihat? Yang anaknya teh anjing, sering lihat? Itulah mereka-mereka yang child free, yang mereka nggak mau punya anak. Kenapa nggak mau punya anak? Tahu nggak kenapa? Nah itu dia. Karena mereka, ayo kembali yang membedakan. Jadi kalau misalnya ditanya orang yang kemudian dilandaskan dengan hanya berpikir saja, mereka nggak akan percaya bahwa Rasulullah SAW itu Mi'raj, betul nggak? Karena tidak masuk akal. Gimana caranya? Nah inilah perbedaannya, paham? Nah itulah kenapa ketika kita harus berlandaskan terus kepada Al-Quran agar supaya tertuntun cara berpikir kita. Kenapa? Karena ada hal-hal yang tidak masuk akal, tetapi ini datangnya wahyu, sami'na wa ata'na. Kita dengar, kita taat, walaupun kita tidak paham. Begitu loh. Ya, adik-adik, ini penting ini. Nanti antum semuanya ketika dihadapkan pada masalah itu bisa melihat bahwa wah, ini saya nggak paham. Oke, nggak apa-apa nggak paham. Lihat apa Al-Qur'annya. Lihat apa hadisnya. Lihat bagaimana ijma dan lain-lain. Nah, inilah cara berpikirnya. Nah, disinilah kalau kita lihat betapa kita itu punya satu konsep yang disebut Islamic worldview namanya. Oh, rada-rada iya ya. Cara melihat segala sesuatu dengan pandangan Islam yang menyeluruh dunia Islam. Jadi kalau ada apa-apa kita lihat. Tadi bagaimana wanita. Kenapa wanita-wanita itu kemudian tidak mau punya anak? Kenapa wanita-wanita itu kemudian ingin berkarir? Karena mereka tidak ada tuntunan sebagaimana di dalam Al-Quran disebutkan,
Kalau laki-laki, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, jadi ketika laki-laki pemimpinnya para perempuan dan mereka harus sebagai pemimpin itu memberikan perlindungan, memberikan yang namanya penjagaan, yang memberikan kesejahteraan yang nah ini tidak ada konsepnya. Tidak ada konsep di sana bahwa seseorang ini harus bertanggung jawab kepada yang lainnya dalam konteks tadi. Nah, ya kan? Coba adik-adik di sini. Laki-laki sebetulnya bertanggung jawab terhadap berapa wanita? Wah, pertanyaannya ya. Berapa? 4. Berapa laki-laki bertanggung jawab terhadap? Siapa aja 4 ya? Coba sebutkan. Oh, ini tidak terjebak. Biasanya yang terjebak istri pertama, istri kedua. Yang pertama adalah ibunya, yang kedua istrinya, yang ketiga istri kedua. Oh bukan, yang ketiga apa? Iya, yang keempat. Jadi ada saudara perempuannya, ada anak perempuannya. Saudara perempuannya sampai kapanpun, kalau saudara perempuannya tiba-tiba, naudzubillahi min dzalik, kalau misalnya ternyata dia ada masalah, diceraikan oleh suaminya dan lain-lain, tidak bisa kemudian menafkahi atau menghidupi dia dan anaknya, itu kita laki-laki yang membantu. Kalau konsepnya seperti itu, Allahu Akbar, wanita-wanita tidak kemudian harus berpikir dengan cara barat berpikir. Nah ini berbahaya ya. Nah ini masuk lewat mana? Sekarang masuk lewat film, masuk lewat YouTube, masuk lewat ya semuanya, internet dan lain-lain. Nah jadi tadi fakur raqabah, bebasin tuh kita dari cara berpikir yang nggak benar, cara berpikir yang bukan akal sehat saja, tetapi akalnya akal syariat gitu. Gimana agar supaya kita tetap ada dalam tuntunan. Tadi kemudian bagaimana ta'amun fi yaumin zi masqabah, yatiman dza maqrabah, au miskinan dza matrabah. Ini kan kalau kita lihat yatim itu sebetulnya kalau dipahami seorang dalam kondisi yang lemah. Ini bukan lagi ngasinin air garam ya para kiai, ini sedang sharing sama santri-santri. Anak yatim itu anak yang kemudian belum akil balik, yang kemudian tidak mempunyai seorang ayah, dia dalam kondisi yang lemah. Jadi ketika seseorang atau satu kumpulan dalam kondisi yang lemah, yatiman dza maqrabah, itu adalah kita harus melihat kumpulan-kumpulan potensi-potensi kelemahan yang ada di sekitar kita. Dan inilah Nusat Charity tadi. Bahkan bukan hanya di sekitarnya, bukan hanya di Ciamis, Kiai, tapi sudah kemudian ke Palu dan lain-lain. Tapi yang penting, kalau konsepnya ku al-fasaku ahlikum naro tadi, dia melihat, mendata terus-menerus. Hebatnya, kalau kita sering kali melihat ayat kan aqimus shalah wa yu'tuz zakah kan gitu ya. Konsep hablum minallah dan hablum minannas. Wa yu'tuz zakah itu konsep di mana sebetulnya bagaimana tadi seseorang itu oleh Allah dilebihkan dan seseorang dikurangkan, dan kelebihan dan kekurangannya ini sama-sama menjadi berkah buat keduanya agar supaya keduanya bersilaturahim, agar keduanya bermuamalah, agar keduanya bertemu dalam konsep tadi. Yang satu itu kemudian empowering, memberikan, memberdayakan kepada yang lainnya. Nih, saya mau tanya nih, teteh-teteh di sini, ibu-ibu. Kalau ada orang dilapangkan hartanya dan yang satu disempitkan hartanya, mana yang wajib? Yang lebih nyari yang kurang, apa yang kurang mendatangi yang lebih? Yang mana? Tingali. Tuh, Nusat Charity diam aja di sini, nggak usah bergerak. Seharusnya kan gitu, betul nggak? Mana Nusat Charity? Diam aja duduk di situ, nggak usah kemana-mana. Semua pengusaha di Ciamis wajib untuk apa? Untuk datang sama antum. Nih, ya kan? Salurkan, kan gitu konsepnya. Tapi apakah betul begitu? Eta. Padahal konsepnya seperti itu.
Yang wajib teh yang dilebihkan sama Allah untuk apa? Untuk nyari yang kurang. Bukan yang kurang datang-datang mau proposal gitu ya. Mau proposal ya. Benar nggak? Mau proposal, guys mau proposal hese ya kan? Nanti ya lagi meeting, nanti lagi ini kan gitu ya. Nah, kan seharusnya apa? Seharusnya yang bawa proposal yang punya uang datang. Nusa Ceriti, punten, ini saya mau bikin proposal apa? Saya punya 2 miliar ini mau dikasihin, bingung mau ngasih ke siapa? Tinggali. Mestinya begitu. Ya. Karena yang lebih itu harus wajib. Karena yang namanya zakat itu yang dilebihkan, yang wajib menyalurkan. Betul nggak? Kemudian yang namanya miskinan, la matrobah. Artinya apa? Prioritas. Kita harus terus melihat prioritas. Mana yang betul-betul prioritas kita dahulukan. Jadi di saat kita berdaya, itu lebih sibuk sebetulnya daripada di saat kita nggak punya apa-apa. Orang biasanya nggak punya teh malah jadi males, ya. Betul nggak? Orang yang dikasih banyak lebih males lagi, karena udah ada, betul kan? Jadi intinya mah punya malas nggak punya malas. Tetapi yang lebih harus rajin bukan sebetulnya yang nggak punya, seharusnya yang punya. Karena apa? Karena dia punya kewajiban-kewajiban. Ketika dilapangkan, dia harus lebih sibuk. Sibuknya apa? Bagaimana ya Allah menyalurkan harta ini? Bagaimana menyalurkan ilmu ini? Bagaimana menyalurkan supaya khairun nasi anfa'uhum linnas, kan gitu. Nah, ini mindset cara berpikir. Saya ingin mengembalikan gimana caranya kita itu seharusnya berpikir. Nah, makanya masuk setelahnya ayatnya adalah tumakala minal ladzina amanu. Jadi harus didasari semuanya dengan keimanan, ya, dengan amanu. Ini kalau nggak ada keimanan nggak jadi apa-apa. Semua kebaikan, ya, kalau tidak didasari keimanan, dia tidak jadi. Dia punya kebaikan di dunia, tetapi dia tidak kemudian menjadikan kebaikan di akhirat. Nah, katanya landasannya adalah aman. Dengan landasan beriman tadi konsepnya tawasau, ya, karena kan setelah amanu tadi watawasau bis sabr, watawasau bil marhamah. Nah, ini dua ini kuncinya. Jadi dia itu konsepnya tawasau. Tawasau itu apa? Apa konsep tawasau itu? Saling. Kalau saling, tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tawasau bil marhamah. Tawassul itu konsepnya apa? Saling. Saling teh artinya bersama-sama. Artinya bergotong royong saling teh. Ya. Kalau udah saling bersama-sama, kolaborasi, inilah al-muslimu kal jasadil wahid. Al-muslimu kal bunyani yasutu baulul baqo. Ini akan kuat. Kuat sekali. Ciamis ini insya Allah kuat sekali kalau udah berkolaborasi bersama-sama, konsep saling tadi. Ulamanya kan ada 4 ya, 4 perkara. Ya, apa? Biadlil umaro, ya, yang menegakkan yang namanya dunia itu. Adilnya para pemimpin. Dengan keadilan para pemimpin, kepala desa, semua adil. Artinya adil itu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya dan proporsional. Makanya kalau kita lihat bagaimana sifat adil selalu didampingi dengan al-hakamul adl. Jadi segala sesuatu itu ditempatkan di tempatnya dan proporsional, ya, adil. Bi'adlil umar. Kemudian apa? Bi'almil ulama. Nah, ini ulama-ulama sudah berkumpul dan inilah sebetulnya pabrik yang nanti insya Allah melahirkan ulama-ulama di sini, di pondok. Kita akhiri dengan kita sama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Allahumma anta sami'ul alim, anta mujibud da'wah, ya qadiyal hajah. Allahumma la tada' fi maqamina hada damban illa ghafartah, wala hajatan illa qadaitah, wala maridan illa syafaitah, wala safiran illa najahtaha. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jinabah. Allahumma ij'al islam wal muslimin wa adila syirka wal musyrikin. Allahumma ansurna wa la tansur alaina. Allahumma ansur man ja'ala kalimataka hiyal ulya wa kalimatal ladina kafaru sufla. Allahumma tsabbit aqdamal mujahidina fi kulli makan. Allahumma wahid baina sufufihim wa jami' baina kalimatihim wa aslih baina wulatihim wansurhum ala aduwika wa aduwihim. Allahumma alaika bil kafirina wal musyrikina wal mulhidin wa man awanahum wa alaika bil yahud wan nasara wa man awanahum. Zaljil aqdamahum wa syatit samlahum wa majik jam'ahum wa tiba sakaladi la tarudu ala qaumid zalimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, ini suaranya masih ada? Allahul kafi, Rabbunal kafi, Saudanal kafi, Wajadanal kafi, Likulil kafi, Kafanal kafi. Mana suaranya? Alhamdulillah. Lagi. Allahul kafi, Rabbunal kafi, dan al-kafi wajadan al-kafi likulil kafi kafan al-kafi wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah itu saja dari saya ya. Alhamdulillah, mohon maaf kesalahan tentu datang dari saya, kebenaran hanya datang dari Allah. Billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan terima kasih kepada Al-Ustadz guru kita, Al-Ustadz Erik Yusuf tentunya yang telah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan banyak manfaatnya bagi kita semua yang mendengarkannya, khususnya bagi beliau yang menyampaikannya. Terima kasih untuk semuanya. Dan silakan Kang Ustadz untuk ditutup bersama. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Dari kami MC malam hari ini mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon maaf atas segala kekurangan atau kata-kata yang kurang berkenan tentunya yang hari di saat ini atau di malam hari ini. Untuk santri untuk ditahan dulu, jangan bergerak ya, supaya santriwati keluar dulu dari komplek putra. Oke, tutup dulu Don. Oke, dari kami cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya kepada Habib dan tamu undangan untuk bisa naik ke atas panggung para untuk foto bersama tentunya ya. Ya, Dewan Asatidz aturan Sadayana Al-Ustadz Sadayana Kesepuhan Kang Posna. Oke, Bapak Haji Abai Al-Habib Daturanan